Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri dasar. Dan persamaan trigonometri dasar yang kita bahas hari ini itu adalah dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ada beberapa contoh soal yang kita bahas hari ini, dan baiklah kita akan masuk pada contoh soal kita yang pertama. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal kita yang pertama. Dan contoh soal kita yang pertama yang Ibu pilihkan untuk kalian adalah sin X kemudian dikurang 2 sin pangkat 2X itu nilainya sama dengan 0. Kemudian X berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka perlu kalian ketahui, karena bentuknya sekarang adalah dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka untuk menyelesaikan soal semacam ini, berarti kita harus selesaikan dengan pendekatan persamaan kuadrat. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang persamaan kuadrat, berarti pada saat kita menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara-cara untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Apa itu? Misalkan cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, sekarang diperhatikan, soal kita adalah sin X dikurang 2 sin pangkat 2X sama dengan 0, dan kemudian X berada di antara 0 derajat dan 360 derajat. Nah, berarti langkah yang pertama dulu adalah kita selesaikan sin X dikurang 2 sin pangkat 2X ini sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Jadi kita masuk pada penyelesaian. Kita ambil lalu kemudian kita faktorkan. Jadi kalau kita faktorkan sin X dikurang 2 sin pangkat 2X, berarti sin X-nya bisa kita ambil keluar, sehingga sin X kemudian dikalikan dengan 1, kemudian dikalikan dengan 2 sin X. Maksudnya apa? Sin X dikali 1, jadi sin X dikali 1 itu adalah sin X. Kemudian sin X dikali negatif 2 sin X, berarti ini adalah negatif 2 sin pangkat 2X. Nah, selanjutnya, karena kita sudah sampai di pemfaktoran sin X dikalikan dengan 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0, maka selanjutnya kita ambil sin X. Jadi sin X ini kita sama dengan 0, berarti nilai sin X yang menghasilkan 0. Nah, nilai sin yang menghasilkan 0, berarti yang menghasilkan 0 adalah lagi-lagi berarti rujukan kita harus periksa kuadran. Nah, sekarang dilihat, sin X sama dengan 0, berarti yang menghasilkan 0 di kuadran pertama, sin X sama dengan sin 0. Kenapa? Karena sin 0 hasilnya sama dengan 0, berarti nilai X yang pertama itu adalah X sama dengan 0. Lalu kita periksa lagi di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua, jadi di kuadran yang kedua, yang menghasilkan 0 berarti adalah, jadi coba cek kembali, ingat kembali ke pemahaman kuadrannya. Jadi pemahaman kuadrannya itu di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di kuadran pertama yang menghasilkan 0 itu adalah sin 0, berarti di sini adalah 0. Kemudian di kuadran yang kedua, ingat pendekatan di kuadran kedua adalah 180 dikurang. Nah, karena dia 0 berarti 180 dikurang 0, berarti hasilnya sama dengan 180. Nah, berarti kita ambil yang kedua adalah sin X sama dengan 0, itu nilai sin X-nya itu sama dengan sin 180, berarti nilai X-nya sama dengan 180. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil lagi 1 dikurang 2 sin X itu sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 2 sin X itu sama dengan 0. Kemudian ini hasilnya berarti kedua ruas sama-sama kita kurang 1, berarti hasilnya sama dengan negatif 2 sin X sama dengan negatif 1. Kemudian selanjutnya sin
X, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2, berarti sin X sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 2. Berarti nilai sin X sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita periksa lagi di kuadran pertama yang menghasilkan nilai sin X sama dengan 1/2 atau penghasil sin yang sama dengan 1/2 itu adalah sama dengan sin 30. Nah, berarti di kuadran yang kedua 180 dikurang 30, berarti hasilnya sama dengan 150. Nah, sehingga untuk sin X sama dengan 1/2, sin X sama dengan 1/2, ini nilainya sama dengan sin X sama dengan sin 30, berarti nilai X sama dengan 30 derajat. Jadi ini derajat, ada derajatnya, kemudian ini juga. Kemudian selanjutnya, yang kedua di kuadran kedua, sin X sama dengan sin 150 derajat, berarti nilai X sama dengan 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya pada sin X dikurang 2 sin pangkat 2X sama dengan 0, di mana X berada di antara 0 dan 360 derajat. Yang masuk dalam himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian selanjutnya 150 derajat, dan kemudian yang terakhir adalah 180 derajat. Jadi inilah yang merupakan himpunan penyelesaian pada soal kita, yaitu soal kita adalah sin X dikurang 2 sin pangkat 2X. Kalian boleh silahkan perhatikan. Jadi boleh silahkan diperhatikan baik-baik soal kita. Jadi soal kita adalah sin X dikurang 2 sin pangkat 2X. Yang paling penting adalah kalian harus mengecek nilai penghasil sin 0. Jadi penghasil sin 0 berarti sama dengan 0 di kuadran pertama, di kuadran kedua sama dengan 180, lalu kemudian 1 dikurang 2 sin X ini kemudian kita selesaikan juga, dan penghasil 1/2 pada sin. Penghasil 1/2 pada sin di kuadran pertama adalah 30 dan di kuadran kedua adalah 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian kita, jadi perhatikan himpunan penyelesaian kita ada dalam kotak, HP-nya itu adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 150 derajat, dan 180 derajat. Baik, ini adalah contoh soal kita yang pertama, dan selanjutnya kita akan melangkah pada contoh soal kita yang kedua. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal kita yang ketiga, dan contoh soal yang ketiga yang Ibu pilihkan buat kalian adalah 4 sin pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 0, di mana X berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Jadi sekali lagi contoh soal kita adalah 4 sin pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 0, di mana X ini berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, sekarang untuk penyelesaian kita, ini masih kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan persamaan kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan. Jadi 4 sin pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama kita tambahkan 1. Sehingga persamaannya berubah menjadi 4 sin pangkat 2X sama dengan positif 1. Nah, selanjutnya kedua ruas sama-sama kita bagi 4. Sehingga persamaannya berubah menjadi sin pangkat 2X sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya karena ini sin pangkat 2X, maka untuk menjadikannya sin X, kedua ruas sama-sama kita akarkan. Sehingga sin X sama dengan plus minus akar 1/4. Jadi sin X sama dengan plus minus akar 1/4, sehingga nilai sin X itu sama dengan plus minus 1/2. Nah, sekarang untuk mendapatkan berapakah nilai X, berarti kita harus mencari
berapakah sin yang menghasilkan positif 1/2 dan menghasilkan negatif 1/2. Artinya apa? Berarti kondisi sin yang menghasilkan positif 1/2 dan negatif 1/2 ini dia tersebar di antara kuadran 1 sampai kuadran 4. Sekarang kita periksa di pemahaman kuadrannya. Perhatikan untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang untuk kuadran 1 dulu. Untuk kuadran 1, yang menghasilkan 1/2 itu adalah sudut 30 derajat. Nah, berarti di kuadran kedua, kita mengambil 180 dikurang 30 derajat, berarti sama dengan 150 derajat. Selanjutnya, yang menghasilkan negatif 1/2. Yang menghasilkan negatif 1/2 itu adanya di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Mengapa? Karena sin negatif di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Nah, penghasil negatif 1/2 di kuadran ketiga otomatis adalah 180. Kemudian kita tambahkan dengan 30. Berarti hasilnya sama dengan 210 derajat. Nah, selanjutnya di kuadran keempat. Di kuadran keempat, kita cari yang menghasilkan negatif 1/2. Berarti 360 dikurang 30 derajat itu sama dengan 330 derajat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa yang menghasilkan sin X itu sama dengan positif 1/2 dan negatif 1/2 itu kita ambil dari, perhatikan baik-baik, yang pertama adalah sin X sama dengan positif 1/2, berarti sin X-nya sama dengan sin 30 derajat. Kemudian, yang menghasilkan juga positif 1/2, berarti nilai X sama dengan 30 derajat. Ini di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2, sin X sama dengan sin 150 derajat, berarti nilai X sama dengan 150 derajat. Nah, selanjutnya kita dapatkan juga untuk yang menghasilkan negatif 1/2. Sekali lagi, negatif 1/2 itu berada di kuadran 3 dan kuadran keempat. Berarti untuk berikutnya adalah sin X sama dengan negatif 1/2. Berarti sin X sama dengan, jadi sin X sama dengan sin 210 derajat, berarti nilai X sama dengan 210 derajat. Selanjutnya lagi, yang terakhir di kuadran keempat, sin X yang menghasilkan negatif 1/2 itu adalah sin 330 derajat. Jadi sin 330 derajat, sehingga nilai X itu sama dengan 330 derajat. Nah, berarti kemudian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian kita untuk persamaan 4 sin pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 0, itu adalah pertama 30 derajat, kemudian 150 derajat, kemudian 210 derajat, dan kemudian yang terakhir di kuadran keempat 330 derajat. Nah, inilah yang merupakan himpunan penyelesaian kita pada soal kita, yaitu 4 sin pangkat 2x. Jadi 4 sin pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya tetap kita harus menyelesaikan berdasarkan pendekatan persamaan kuadrat, sehingga kita dapatkan sin X itu adalah plus minus 1/2. Lalu kemudian kita selesaikan. Caranya menyelesaikannya adalah kita periksa berapakah sin yang menghasilkan positif 1/2 dan yang menghasilkan negatif 1/2. Yang menghasilkan positif 1/2 otomatis berada di kuadran pertama dan di kuadran kedua, dan yang menghasilkan negatif 1/2 itu berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Sehingga kemudian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, kemudian 150 derajat, kemudian 210 derajat, dan kemudian 330 derajat. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, Ibu pikir cukup, dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya.
Nah, baik, sekarang kita masuk pada contoh soal kita yang berikutnya. Dan soal yang Ibu pilihkan adalah sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x sama dengan 2. Jadi perhatikan soalnya, sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x sama dengan 2, di mana x berada di antara 360 derajat dan 0 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi untuk menyelesaikan soal kita ini, kita harus selesaikan tetap dengan pendekatan persamaan kuadrat, tetapi sebelumnya juga untuk penyelesaiannya kita menggunakan pendekatan identitas dasar dari trigonometri. Maksudnya apa di sini? Perhatikan penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x itu sama dengan 2. Kemudian kita ubah persamaannya menjadi sin pangkat 2x ditambah, ini kita pisahkan 2 cos pangkat 2x, kita jadikan, kita uraikan menjadi cos pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 2. Nah, sekarang diperhatikan bahwa di identitas dasar trigonometri, untuk sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x itu nilainya sama dengan 1. Sehingga persamaannya berubah menjadi 1 ditambah cos pangkat 2x sama dengan 2. Nah, selanjutnya perhatikan, karena persamaannya berubah menjadi 1 ditambah cos pangkat 2x sama dengan 2, kedua ruas sama-sama kita kurang 1. Sehingga persamaannya menjadi cos pangkat 2x sama dengan, karena kedua ruas sama-sama kita kurang 1, 1 kurang 1 adalah 0, kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Sehingga cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kedua ruas sama-sama kita akarkan. Sehingga cos pangkat 2x kita akarkan berubah menjadi cos x, dan kemudian 1 berubah menjadi plus minus akar 1. Sehingga kita dapatkan terakhir cos x itu nilainya adalah plus minus 1, karena akar 1 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus mencari tahu bahwa berapakah nilai cos yang menghasilkan positif 1 dan berapakah nilai cos yang menghasilkan negatif 1. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi ke pemahaman kuadran kita. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Langkah awal adalah periksa cos positif. Nah, cos positif itu terletak di kuadran 1 dan di kuadran keempat. Sementara cos negatif terletak di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini, kita cek dulu di kuadran 1. Berapakah di kuadran 1 yang menghasilkan cosnya, yang menghasilkan positif 1? Nah, cos yang menghasilkan positif 1 di kuadran 1 itu adalah cos 0. Berarti di sini di kuadran 1 itu adalah 0 derajat. Nah, berarti di kuadran kedua 180 dikurang 0 derajat. Berarti di kuadran kedua adalah 180. Nah, selanjutnya di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu adalah 180 ditambahkan dengan 0 derajat. Berarti 180 ditambah 0 berarti itu juga adalah 180. Selanjutnya di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat 360 dikurang dengan 0 derajat. Berarti sama dengan 360. Nah, karena nilai kuadran 2 dan kuadran 3 sama, berarti kita hanya mengambil sekali saja. Nah, sehingga kita bisa peroleh untuk hasil akhirnya adalah, yang pertama dulu adalah cos x yang menghasilkan positif 1. Itu ada di kuadran 1 dan di kuadran keempat. Berarti cos x sama dengan cos 0, berarti x sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, yang berikutnya adalah cos x sama dengan cos 360 derajat. Berarti nilai x-nya sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya, yang berikutnya lagi, yang menghasilkan negatif 1, ada di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Nilainya sama, berarti kita hanya sekali menulis
Sehingga nilai cos X sama dengan negatif 1, itu nilai X-nya adalah, cos X-nya adalah cos 180 derajat, berarti nilai X sama dengan 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya, untuk persamaan sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x sama dengan 2, di mana x berada di antara 360 derajat dan 0 derajat, itu adalah, yang pertama adalah 0 derajat, kemudian yang kedua adalah 180 derajat, kemudian yang ketiga adalah 360 derajat. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Ini adalah contoh soal kita yang terakhir. Jadi silahkan diperhatikan, sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x sama dengan 2, kita dapatkan dengan cara kita uraikan dulu dengan pendekatan identitas dasar trigonometri, di mana sin pangkat 2x ditambah 2 cos pangkat 2x sama dengan 2. 2 cos pangkat 2x-nya itu kita uraikan menjadi cos pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x. Lalu kemudian di identitas dasar trigonometri di awal kita sudah dapatkan bahwa nilai sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x itu sama dengan 1. Dan akhirnya kemudian kita dapatkan nilai cos x itu adalah plus minus 1. Dan kemudian kita periksa di kuadran yang menghasilkan positif 1 dan negatif 1. Dan berakhirlah kita pada himpunan penyelesaiannya, bahwa himpunan penyelesaian kita untuk persamaan ini adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Baik, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita sudah bahas beberapa contoh soal. Sekian dan terima kasih.